Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang aliran-aliran kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Beni Prasetya selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 1, dan juga yang saya hormati pada teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kami bisa memenuhi tugas kedua AIK 1. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Penghayatan aliran kepercayaan dan kebatinan atau yang bisa kita sebut dengan AKK akhir-akhir ini mendapatkan kehormatan sangat tinggi. Keputusannya telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pada tanggal 7 November pada tahun 2017. Di sini mengkaji masalah dari AKK sebagai agama asli Indonesia. Konsep kepercayaan beberapa AKK memiliki perbedaan yang sangat tinggi dan mempunyai kesamaan dengan ajaran agama resmi yang diakui negara. Ritual yang dijalankan pun tidak hanya menyembah Tuhan, melainkan juga untuk mendapatkan wahyu dari Tuhan seperti para pendirinya. Tradisi dan budaya sinkretis dalam masyarakat Jawa merupakan khazanah warisan lama agama asli Indonesia dan agama Hindu yang kemudian menyatu dengan nilai-nilai keislaman. Menyatunya beberapa nilai tersebut bukanlah berlangsung secara tiba-tiba, melainkan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para dai untuk memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam agama asli Jawa itu. Islam yang dikenalkan dan masuk ke Indonesia dan lebih khusus ke masyarakat Jawa saat itu hingga sekarang ini merupakan Islam yang memiliki kepribadian ganda. Kendati masyarakat Jawa telah beragama Islam dan menjalankan syariatnya, akan tetapi pada saat yang sama mereka juga tidak mampu meninggalkan kebiasaan lamanya, seperti selamatan yang diwariskan oleh agama Hindu. Bahkan mereka tetap semangat menguri-nguri tradisi dan budaya lamanya ini hingga saat ini. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada sebagian mereka yang dengan sengaja memprakarsai dan menghidupkan kembali tradisi sinkretis itu dengan dalih menggali potensi tradisi dan budaya bumi pertiwi untuk meningkatkan nilai wisata religi, meskipun sesungguhnya nilai komersialnya jauh lebih tinggi. Tradisi dan budaya sinkretis itu bisa dilihat dari upaya menghilangkan perbedaan-perbedaan dan menciptakan persatuan sekte-sekte. Kendati demikian, kenyataan yang tak terbantahkan bahwa di dalam masyarakat Jawa, varian Islam sinkretis itu menjadi hal yang lumrah. Bahkan jika tidak demikian, justru sebaliknya disebutnya sebagai tidak umum. Aktivitas Islam sinkretis sebagaimana yang
Maksudkan itu bisa dijumpai dengan mudah dalam tradisi dan budaya Jawa yang telah menyatu dengan elemen keagamaan. Islam seperti dalam tradisi ngalap berkah dengan meletakkan sesaji di makam, upacara rasulan dengan selamatan, pagelaran wayang semalam suntuk. Selain itu ada juga penyelenggaraan ritual meti atau yang disebut dengan upacara selamatan saat panen padi bagi para petani. Upacara siklus kehidupan manusia seperti kelahiran dalam upacara tingkepan, burokohan, salapanan, upacara perkawinan dengan mengadakan sapasaran, upacara kematian dengan memperingati hari ketiga, 7, 10, sampai 1000 hari. Ada juga kegiatan ngeruat, boyong, boksri, bersih deso, dan masih banyak lagi tradisi dan budaya Jawa sinkretis lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Masyarakat Jawa sangat percaya bahwa dengan menyelenggarakan selamatan seperti itu bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Mengingat begitu penting arti selamatan bagi masyarakat Jawa, maka tidak heran kegiatan yang bersifat sosial itu terus diuri-uri, bahkan setingkat diajarkan dalam beberapa aliran kepercayaan dan kebatinan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa benar masyarakat Jawa sekarang ini yang notabene menguri-uri tradisi dan budaya itu mengetahui secara pasti tentang fungsi dari tradisi dan budaya tersebut pernah menjadi instrumen kunci dakwah para wali untuk menyebarkan Islam. Motif aliran kepercayaan dan kebatinan. Dari aliran kepercayaan dan kebatinan yang timbul dan berkembang di Indonesia tampak memiliki tujuan damai, yaitu mencari kebahagiaan dan keselamatan hidup. Tetapi sesungguhnya tradisi dan budaya sinkretis yang dipraktikkan oleh pendukung aliran kepercayaan dan kebatinan serta sebagian besar masyarakat Jawa itu menunjukkan apa yang dimiliki oleh kelompok ini berupa berbagai kemungkinan yang bisa diraih di masa yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa alasan dasar yang melandasi munculnya aliran kepercayaan dan batin di Indonesia adalah harapan untuk mendapatkan ketentraman dan kenyamanan hidup. Sebab itu, berbagai langkah dan kegiatan terus dilakukan oleh anggota kelompok ini untuk mendapatkan cita-cita itu sesuai dengan pengertian dan kepercayaan masing-masing. Aliran kepercayaan dan kebatinan itu ini dimiliki ajaran dan tata cara yang berbeda antara satu dengan yang lain. 1. Paguyuban Pangestu Tunggal Pangestu. Wahyu Pangestu yang dikumpulkan dalam serat sesongko jati itu diperolehnya dengan usaha keras sehingga mendapatkan derajat kejiwaan yang dicapai dengan susah payah oleh penerimanya. Derajat kejiwaan yang dicapai oleh pengikut Pangestu ini disebut sebagai pedagang. Adapun ajaran pokok untuk mendapatkan wahyu yang itu telah diisi secara lengkap dalam kitab disebut dengan serat Sesangka Jati. Dalam serat Sesangka Jati itu memuat pokok ajaran-ajaran aliran tersebut. Aliran kepercayaan itu bahwa apa yang dipercayai antar kelompok dan anggota Pangestu ini dijelaskan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kondisi yang demikian ini tentu tidak bisa diabaikan. Ia niscaya mendapat perhatian dari umat Islam sebab jika dibiarkan akan menodai kepercayaan yang benar dan tidak mustahil
akan menjadi ancaman berarti yang bisa membahayakan akidah umat Islam. 2. Kepercayaan sumarah. Aliran ini memiliki beberapa ajaran. Di antaranya adalah tentang hukum karma. Mereka percaya bahwa perbuatan yang baik, cuba kurma mendatangkan hasil yang baik, sedangkan perbuatan yang buruk, cuba kurma membawa hasil yang buruk yang akan diterima atau diderita oleh si pelaku, keturunannya atau seorang baik dalam kehidupan sekarang maupun kelak di akhirat. Nah, hukum geram pahala ini diambil dari agama Hindu. Kemudian ajaran sumarah yang lain adalah sujud sumarah. Sujud sumarah dalam ajaran ini, pengikut samarah melakukan ritual sujud yang menurut mereka dapat diklarifikasikan sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sistem pamong tanpa pamrih. Nah, sedangkan sistem kiai atau guru atau bihkun mengandung unsur-unsur pamrih. Apabila sujud sumarah tercapai sujud jiwa, terdapat sebagai sujud jiwa raga dan dilakukan untuk beberapa waktu, maka ada kemungkinan seseorang menerima sabda Allah secara hakiki, dan bahwa paguyuban sumarah sesungguhnya telah mencampurkan beberapa aliran kepercayaan ke dalam suatu bentuk yang baru yang tidak berbeda dengan kepercayaan lainnya yang sinkritis. Ketiga, paguyuban Sabtodarmo. Nah, paguyuban Sabtodarmo, paguyuban yang berdasarkan ajaran kepada 7 kewajiban. 7 kewajiban Sabtodarmo itu disebut sebagai wewarah suci yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, setia. Kedua, tawakal. Tawakal kepada Pancasila Allah. 5 sifat Allah yaitu Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Rahim, Allah Maha Adil, Allah Maha Wawesa atau kuasa, dan Maha Langgeng dan kekal. Kedua, dengan jujur dan suci, hati harus setia menjalankan undang-undang negara. Ketiga, turut setia menyisingkan lengan baju dan menegakkan berdirinya nusa dan bangsa. Yang keempat, menolong kepada siapa saja bila perlu tanpa pamrih, melainkan berdasarkan cinta kasih. Kelima, berani kehidup berdasarkan kekuatan diri sendiri. Yang keenam, sikap dalam hidup bermasyarakat, keluargaan, halus susila beserta halusnya budi pekerti, yang bagi mereka jika seseorang hidup tanpa melakukan tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat seperti ritual selamatan umpamanya yang berlaku dalam masyarakat seperti ritual Darmo, bisa dikatakan sebagai orang yang tidak umum atau ora lumrah atau tidak wajar, agar seorang terhindar dari sebutan orang yang lumrah atau orang yang wajar. Nah, maka di dalam ini tradisi dan adat istiadat Jawa, ia niscaya mengikuti dan melakukan kegiatan yang di dalamnya termasuk kegiatan selamatan dan lain-lain. Nah, yang tradisi, budaya, dan selamatan. Nah, kegiatan selamatan di dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang sangat penting dan dipentingkan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti di Kabupaten Klaten, Ngawi, Madiun, Ponorogo misalnya. Jika warga masyarakat kedua wilayah tersebut memiliki hajat, selalu mengadakan selamatan, upacara selamatan oleh sebagai besar warga masyarakat yang dianggap sebagai aktivitas penting. Nah,
dari situ kita untuk mencari keselamatan dan ketenangan untuk mencapai terjadinya keseimbangan komsos, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan serta makhluk halus. Nah, aspek terpenting dalam kepentingan selamatan adalah adanya kepercayaan yang kuat. Tanpa adanya mitos kepercayaan, tentu upaya ini tidak dapat terlaksanakan dengan baik dan mudah ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya. Tetapi karena adanya kepercayaan dan kekuatan pendukung, nah di situ maka upacara selamatan masih terus berlanjut sampai sekarang dan dianggap sebagai salah satu elemen. Nah, penting dalam budaya Jawa, demikian dapat kecenderungan dari waktu ke waktu adanya pergeseran dan perubahan dari si pelaksana maupun si obarempemamnya. Pergeseran itu terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Tradisi keselamatan di desa itu ada tradisi keselamatan di desa itu ada 4 macam. Misalkan tradisi upacara kehamilan. Nah, yang kedua tradisi upacara kehamilan. Yang ketiga tradisi upacara kelahiran. Dan yang keempat tradisi upacara perkawinan. Nah, upacara kehamilan, jika seorang ibu hamil pertama agar janin di kandungannya itu selamat, biasanya jenis makanannya yang disajikan terdiri dari nasi golong buleng. Nah, terdiri dari golong buceng, jenang abang, dan dengan beberapa lauk pauk. Nah, seperti itu, seperti sayur kuning yang ditakir, kemudian ada apem yang beberapa jenis makanan tambahan. Semua arombe itu biasanya diletakkan tempat khusus semacam tampai yang diberikan alas di daun pisang. Nah, demikian selamatan Nglimani dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat Jawa sesuai tradisi dan budaya yang berlaku yang senantiasa terus diuri-uri keberadaannya untuk upacara selamatan 7 bulanan. Nah, yang kedua upacara kelahiran. Upacara kelahiran yaitu upacara keselamatan yang diselenggarakan pada saat bayi baru lahir. Nah, disebut dengan brokohan. Hidangan dalam upacara brokohan ini berbeda dengan upacara kehamilan. Pada upacara brokohan ini biasanya ubarompe yang disiapkan oleh nasi putih dan sayur kacang panjang. Brokohan merupakan upacara kesyukuran yang diadakan setelah bayi baru lahir dengan harapan agar bayi baru lahir mendapatkan brokoh atau berkah, artinya kebaikan yang terus-menerus diberikan dan diberi keselamatan dari Tuhan yang Maha Esa. Setelah bayi umur 35 hari diadakan lagi selamatan selapan. Nah, selapan biasanya itu memotong rambut seperti itu. Nah, upacara mitoni ini diselenggarakan pada saat bayi berusia 7 bulan. Dalam acara mitoni ini biasanya uborampe yang dihidangkan. Yang ketiga itu upacara perkawinan. Dalam upacara ini, jika mempelai laki-laki dan perempuan masih 100 bujangan, jejaka dan perawan, maksudnya itu masih belum janda gitu, maka diharapkan menyediakan sesaji atau daun sirih, nasi kuning, air kedai, pasangan luku, alat pasang yang biasanya dipakai untuk membajak, dan lain sebagainya daun sirih itu. Nah, tradisi dan budaya upacara perkawinan ini biasanya waktu dan tata caranya mengikuti paken atau berlaku setelah dibangun oleh nenek moyang. Waktu yang digunakan dalam melaksanakan upacara selamatan
atau perkawinan tidak bisa ditentukan secara sembrono, secara apa ya istilahnya itu secara sembarangan. Nah, tentu ketentuan hari berdasarkan hitungan Pirombo Jawa. Nah, maksudnya itu seperti mencari dina gitu, seperti mencari tanggal-tanggal yang baik, seperti itu. Dan yang keempat, upacara kematian disertakan sesaji lengkap tergantung kemampuan keluarga yang ditinggalkannya. Jika keluarga yang ditinggalkan mereka dari orang kaya, maka selamatannya akan yang diselenggarakan juga besar. Sebaliknya, kalau mereka berasal dari bukan keluarga yang mampu atau keluarga yang miskin, seperti itu, bisa selamatannya diadakan sangat sederhana. Misalkan seperti acara tahlil itu sesama keluarga saja, tidak mengadakan para tetangga-tetangga. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Problem konsep kepercayaan. Kepercayaan terhadap Tuhan adalah hal yang krusial dalam sebuah agama. Seperti di Islam, percaya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di Kristen, percaya akan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak atau Yesus. Begitu juga dalam agama Hindu. Agama Hindu percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Begitu juga AKK, memiliki konsep kepercayaan layaknya sebuah agama, akan tetapi berbeda satu sama lainnya. Sumber ajaran beberapa AKK tidak lain berasal dari para pendirinya sendiri. Pendiri di AKK dianggap sebagai nabi di dalam agama Islam, yaitu sebagai orang atau sebagai manusia yang membawa wahyu langsung dari Tuhan. Problem pelaksanaan ritual. Dalam setiap agama berbeda-beda dalam melaksanakan ritual. Begitu pula dalam AKK. AKK yang ritual penyembahan yang ritualnya berbeda-beda. Tujuan ritual tersebut bukan hanya untuk menyembah Tuhan, tapi juga untuk menumbuhkan sifat ketuhanan agar terpancar dalam lahir dan batinnya dan menumbuhkan semangat ketuhanan. Analisis kritis atas aliran kepercayaan dalam kebatinan. Dari pemaparan yang dilihat, jika AKK dikategorikan sebagai institusi keagamaan yang sama dengan agama resmi, maka terdapat persoalan begitu besar. Tidak diragukan lagi, secara umum, peneliti mengatakan agama adalah sistem kepercayaan yang merupakan perkembangan paling baru dari tradisi beberapa abad yang lalu. Namun, AKK merubah semua itu dan memiliki kepercayaan sendiri tentang adanya Tuhan dan tentang siapa yang membawa wahyu langsung dari Tuhan dan perbedaan beribadah. Hukum aliran kepercayaan di negara Indonesia. Hukum aliran kepercayaan di negara Indonesia ini tingkat kebineka tunggal ikaan sangat beragam, baik itu suku, adat, agama, dan budaya. Dari keberagaman budaya dan agama tersebut lahirlah setidaknya 833 aliran kepercayaan dan 215 aliran keagamaan. Namun di sisi lain, negara Indonesia didasarkan atas hukum, tidak semata atas kekuasaan belaka. Hal itu mengakibatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk mengatur segala ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, jika kita mengacu pada dasar negara sila pertama Pancasila dan pasal 29 Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945, Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang monoteis karena pernyataan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dapat ditafsirkan demikian. Atas dasar inilah Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara agama karena dalam konstitusi tidak dinyatakan bahwa negara didasarkan atas satu agama tertentu. Tetapi Indonesia juga bukan merupakan negara sekuler
yang memperhatikan permasalahan agama dan menyerahkan masalah agama pada perorangan dan masyarakat. Keputusan Mahkamah MK memang telah memberikan legitimasi hukum bahwa pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan bukan hanya hak prerogatif agama-agama di negara Indonesia, tetapi juga menjadi hak para penganut aliran kepercayaan untuk bisa mencatatkan keyakinannya dalam dokumen kependudukan. Keputusan ini juga telah berhasil memutus rantai diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap para penganut aliran kepercayaan, khususnya diskriminasi di bidang pemenuhan hak dan kebebasan beragama, hak menjalankan agama, dan hak untuk mencatat identitas keagamaan pada dokumen kependudukan. Akan tetapi, kondisi bernegara saat ini justru menampilkan kebijakan yang sebaliknya, sebab awal mula hadirnya tuduhan dan anggapan penodaan terhadap kesucian agama oleh penghayat kepercayaan ini justru disebabkan oleh kebijakan negara yang mewajibkan kepada penganut aliran kepercayaan untuk berafiliasi pada agama-agama resmi negara. Sehingga ketika para penganut aliran kepercayaan melaksanakan tata ibadahnya yang memang berbeda dengan ajaran agama resmi negara, dianggap sebagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama. Pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau yang disingkat dengan PAKEM oleh kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara kejaksaan sebagai ketua tim PAKEM bersama anggota tim PAKEM, namun belum optimal. Terdapat diskronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dengan Peraturan Jaksa Agung, yaitu Perja Nomor 6 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran kepercayaan agama dalam masyarakat mengenai frasa aliran aliran keagamaan, sehingga menjadi aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Sumber ajaran. Berbicara tentang sumber ajaran agama, pastinya ajaran agama berasal dari Tuhan sebagai pencipta makhluknya. Karenanya agama haruslah bersifat teosentris, bukan antroposentris, yang merupakan konstruksi manusia. Terkait hal tersebut, polemik dalam definisi agama memang masih hangat di kalangan akademis yang tidak lepas dari keinginan masing-masing. Banyaknya agama yang muncul di dunia ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar: agama sementik dan agama non-sementik. Agama sementik atau semawi dapat dikatakan sebagai agama yang lahir dari wahyu, sedangkan agama non-sementik atau ardi sebaliknya, agama buatan manusia yang lahir dari tradisi setempat. Jika setiap orang bisa menjadi pendiri dan dianggap sebagai sumber ajaran kepercayaan atau agama, maka bisa dipastikan setiap tahun akan muncul agama baru. Pasalnya, beberapa ajaran dalam beberapa aliran AKK merupakan ide dan gagasan dari pendirinya. Mereka mengaku mendapatkan wangsit, wisik, peling, wahyu ataupun sebutan yang serupa hingga menjadi sebuah gerakan keagamaan baru. Akan tetapi ajaran tersebut menyerupai ajaran dalam agama-agama yang telah ada. Dengan ini Abimanyu mengelompokkan gerakan tersebut adalah gerakan yang lahir dari sebuah agama. Bila mana hal ini memiliki hak konstitusional, akan memiliki dampak yang besar terhadap agama-agama yang telah ada. Penafsiran terhadap ajaran agama akan mudah didistorsikan, bahkan melawan akan keaslian
dari agama tersebut. Pelaksanaan ritual. Begitu pula dalam pelaksanaan ritualnya yang terkesan memiliki sumber dari berbagai aliran dan agama resmi tertentu. Kungkum dalam Hardopusoro menyerupai puncak dari amalan Raja Yoga agama Hindu yang masih terlihat berkasnya di kompleks Pura Mandira Seta Surakarta pada zaman Kabuyutan. Tempat kungkum yang berada di kompleks tersebut berupa bak pemandian air. Begitu juga sembah raga dalam Pangestu berbeda dengan sembah raga yang dijelaskan dalam serat Wedatama yang menguraikan sholat dalam Islam. Sembah raga Pangestu layaknya sholat 5 waktu dalam Islam, namun mengurangi beberapa rukun dan syaratnya. Sembah raga bagi Pangestu tidak dengan bacaan tertentu, juga tidak didahului dengan bersuci dan dilaksanakan pada saat matahari terbenam dan waktu fajar. Syekh Hashim Asy'ari mengomentari pengikut aliran kebatinan tersebut apabila telah mencapai tahap puncak, hatinya tidak akan lalai, tidak perlu memperhatikan rukun dan syaratnya, karena dalam ibadah yang terpenting adalah batinnya. Sedangkan Sabto Dharma, praktek sujudnya berbeda dengan sujud dalam ajaran Islam, tetapi sesungguhnya menyerupai sujud dalam agama Hindu. Persamaannya dengan apa yang di India disebut dengan Kundalini Yoga. Yoga dilakukan untuk menaikkan Dewi Kundalini, yaitu siwa yang bersemayam pada diri manusia, tepatnya pada Muladhara di tulang tungging menuju Sashara di ubun-ubun melalui tulang punggung. Di dalam Hindu Jawa, Dewi Kundalini disebut dengan Amrta Kundalini, dan di dalam upacara di Bali disebut dengan Ngili Atma. Tidak hanya itu, dalam praktek racutnya menggunakan istilah yang dalam penyebutan asma Allah, padahal istilah yang menginterpretasikan kepada roh nenek moyang dipercayai sebagai makhluk halus yang hidup di kayangan. Hanya tambahan kata Allah yang merupakan Tuhan bagi agama Islam. Begitupun Sunda Wiwitan yang merupakan agama khas masyarakat Baduy yang menghormati roh nenek moyang atau roh karuhun adalah hasil dari sinkretisme antara unsur-unsur agama Hindu dan Islam. Aktualisasi keimanan penganutnya hanya terlihat pada kalimat syahadat, namun praktek ritualnya menggunakan pedoman pikukuh, aturan adat, dan penghormatan kepada buyut. Mereka mempercayai sosok Batara Tunggal yang digambarkan sebagai sosok manusia yang abadi, namun rohnya ngahiang atau tidak ada di dunia. Mereka mempercayai Allah sebagai Tuhannya sebagaimana yang terucap dalam syahadat Baduy. Ritual yang mereka lakukan sangat cukup menegaskan bahwa Sunda Wiwitan adalah agama sinkretisme. Dengan demikian, dari paparan di atas menunjukkan adanya sinkretisasi ajaran dari berbagai agama. Fenomena seperti ini disebut dengan sinkretisme, yaitu suatu kecenderungan pemikiran yang berbeda-beda, bahkan bertolak belakang diseleksi dari berbagai agama dan tradisi, terkumpul dalam satu wadah tertentu atau dalam salah satu agama yang ada. Ninian Smart dalam bukunya The Religion Experience of Mankind menangkap fenomena sinkretisme disebabkan pergesekan antara agama-agama. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa. Ajaran agama Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen cukup berpengaruh dalam pola pikir masyarakat Indonesia. Begitu juga masyarakat Jawa yang unggul dalam masalah tempo selera atau toleransi akan sangat mudah untuk mencampur adukan kepercayaan setiap agama. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang aliran-aliran kepercayaan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.